Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang pembangunan sistem monitoring proyek Jalan Tol Sumatera PT Bultrek Solusi Digital, perencanaan manajemen proyek atau Project Management Plan. Penulis Fajar Aryaldi, tanggal 23 Mei 2025. Revisi terakhir, referensi dokumen versi 1.0. Daftar isi, dokumen kontrol ruang lingkup atau scope, ruang lingkup proyek, tujuan proyek, jadwal proyek, struktur organisasi proyek, peran dan tanggung jawab, manajemen perubahan, pengajuan perubahan, monitor perubahan. Lampiran A, perencanaan komunikasi atau communication plan, pertemuan atau rapat, pelaporan. Lampiran B, form permintaan perubahan, catatan permintaan perubahan. Lampiran C, struktur rincian pekerjaan, penugasan tim proyek, jadwal proyek, rencana anggaran, belanja proyek, dokumen kontrol. Mengetahui nama Dini Anggraini, jabatan Direktur, Erlija Paulina Siritonga, pemilik proyek, Fahriansyah, anggota, Gilang Ramadan, anggota, Hafiz Edi Sisboyo, anggota, Anissa Eka Despiani, anggota. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Fajar. Saya akan melanjutkan, yaitu ruang lingkup atau skop proyek. Yang pertama adalah latar belakang singkat. Proyek membangun sistem monitoring digital ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuransi dalam pemantauan proyek konstruksi Jalan Tol Sumatera. Sistem dirancang untuk menggantikan metode pelaporan manual yang rentan kesalahan dan tidak real time. Yang kedua, cakupan proyek in scope. Lingkup proyek mencakup aktivitas-aktivitas berikut. 1. Perancangan dan pengembangan sistem, yaitu desain antarmuka pengguna. Yang kedua, pengembangan aplikasi web, Laravel plus Reg, dan mobile flutter. Selanjutnya, dashboard interaktif untuk memantau progres proyek secara real time. Selanjutnya, modul pelaporan harian dan bulanan. Terakhir, sistem menotifikasi untuk keterlambatan dan deviasi anggaran. Lalu, kedua, integrasi teknologi lapangan, yaitu integrasi dengan drone untuk visualisasi proyek dari udara. Yang kedua, integrasi GPS, tracking alat berat untuk monitoring lokasi alat. Lalu yang ketiga, fungsionalitas proyek, yaitu sistem app profile berbasis mobile untuk pekerjaan tambahan. Selanjutnya, laporan performa vendor atau subkontraktor. Selanjutnya, pengelolaan data proyek terpusat dan sinkron lintas lokasi. Yang keempat, implementasi dan pelatihan, yaitu instalasi sistem di server atau cloud. Selanjutnya, pelatihan kepada pengguna lapangan dan kantor pusat. Selanjutnya, penyusunan dokumentasi teknis dan panduan pengguna. Lanjut. Yang ketiga, batasan proyek atau out of scope. Berikut adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup, yaitu sistem ini hanya untuk fase pertama proyek Jalan Tol Sumatera. Selanjutnya, tidak mencakup modul Quality Assurance. Lalu, modul Health, Safety and Environment atau HSE. Lalu yang selanjutnya, integrasi dengan sistem ERP internal akan dilaksanakan di fase lanjutan. Yang keempat, asumsi proyek, yaitu infrastruktur jaringan atau internet dan
perangkat keras telah tersedia di lokasi proyek. Selanjutnya, tim pengembangan memiliki pengalaman dalam sistem serupa. Yang ketiga, semua data yang diperlukan untuk sistem tersedia secara akurat. Yang keempat, pemangku kepentingan proyek siap mendukung dan mengikuti pelatihan. Lanjut, Bang. Yang kelima, deliverable project, yaitu sistem monitoring berbasis web dan mobile. Selanjutnya, dashboard interaktif progress proyek. Modul pelaporan otomatis. Selanjutnya, sistem alert untuk keterlambatan dan pemborosan anggaran. Selanjutnya, dokumentasi lengkap sistem. Dan yang terakhir, tim pengguna yang telah dilatih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk membangun sistem monitoring digital yang modern dan terintegrasi guna menggantikan sistem manual yang tidak efisien. Tujuan utamanya meliputi 1. Mendigitalisasi proses pemantauan progres proyek konstruksi Jalan Tol Sumatera. 2. Menyediakan sistem real-time yang memungkinkan pemantauan dan pelaporan progres proyek secara cepat dan akurat. 3. Mengurangi keterlambatan dalam pengambilan keputusan melalui data yang langsung tersedia. 4. Memudahkan komunikasi dan koordinasi antara kantor pusat dan tim lapangan. 5. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya proyek. 2. Faktor penentu keberhasilan. Keberhasilan proyek ini sangat tergantung pada beberapa faktor penting berikut, yaitu 1. Dukungan manajemen dan pemangku kepentingan, yaitu adanya dukungan dari manajemen, puncak, dan Kementerian PUPR sebagai pemilik proyek strategis nasional. 2. Ketersediaan dan kualitas data, yaitu adalah data proyek harus tersedia, lengkap, dan akurat untuk mendukung proses digitalisasi. 3. Kualitas tim pengembang, yaitu tim pengembang yang berpengalaman dan kompeten sangat menentukan keberhasilan sistem. 4. Kepatuhan terhadap SOP dan disiplin proyek, yaitu keberhasilan implementasi tergantung pada kepatuhan tim proyek terhadap prosedur kerja yang ditetapkan. 5. Infrastruktur pendukung, yaitu tersedianya akses internet stabil, perangkat mobile, GPS, dan drone yang dapat diintegrasikan dengan sistem. 3. Keuntungan yang diharapkan bagi perusahaan atau pemilik proyek, yaitu efisiensi dan memantau banyak proyek secara serentak, pengambilan keputusan berbasis data yang cepat dan akurat, menurunkan risiko keterlambatan, dan pembekalan anggaran, meningkatkan transparansi terhadap kinerja kontraktor dan vendor. Bagi tim proyek di lapangan, 1. Melaporkan menjadi lebih sistematis. Monitoring progres proyek menjadi lebih terukur dan mudah dianalisis. Komunikasi antar tim atau lapangan dan pusat menjadi lebih efektif. Proposal laporan pekerjaan tambahan bisa dilakukan melalui mobile. Jadwal proyek. Berikut ini adalah jadwal proyek dan table berdasarkan fase-fase yang direncanakan dalam proyek. Pembangunan sistem monitoring digital. Fase-fase penting. 1. Analisis dan desain sistem 15 hari, yaitu menentukan kebutuhan pengguna dan merancang arsitektur sistem. 2. Pengembangan aplikasi 60 hari, pembuatan aplikasi berbasis web dan mobile untuk monitoring proyek. 3. Integrasi perangkat lapangan 10 hari, yaitu menghubungkan sistem dengan GPS dan drone untuk pelacakan alat dan pemantauan. 4. Testing dan debugging 10 hari, yaitu pengujian fungsionalitas dan perbaikan bug sebelum peluncuran. 5. Deployment dan instalasi 5 hari, yaitu pemasangan sistem ke server atau cloud
dan siap digunakan. 6. Pelatihan pengguna 5 hari, yaitu edukasi pengguna di lapangan dan kantor pusat agar dapat mengoperasikan sistem. 7. Dokumentasi dan finalisasi 10 hari, yaitu penyusunan dokumentasi teknis dan administrasi sistem. 8. Evaluasi dan pemeliharaan awal 5 hari, yaitu monitoring awal pasca implementasi untuk memastikan sistem berjalan stabil. 1. Analisis dan desain sistem durasi 15 hari, estimasi biaya kurang lebih 60 juta. Aktivitas pengembangan aplikasi durasi 60 hari, estimasi biaya 400 juta. Aktivitas integrasi perangkat lapangan durasi 10 hari, estimasi biaya 100 juta. Aktivitas testing dan debugging durasi 10 hari, estimasi biaya 50 juta. Deployment dan instalasi durasi 5 hari, estimasi biaya 40 juta. Aktivitas pelatihan pengguna durasi 5 hari, estimasi biaya 50 juta. Aktivitas dokumentasi dan finalisasi durasi 10 hari, estimasi biaya 50 juta. Aktivitas evaluasi dan pemeliharaan awal durasi 5 hari, estimasi biaya 100 juta. Total durasi hari 120 hari. Total estimasi biaya 850 juta. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu struktur organisasi proyek. Berikut adalah struktur organisasi proyek yang terdiri dari peran-peran utama yang diperlukan untuk menyukseskan pembangunan sistem monitoring proyek jalan tol. Yang pertama, jabatan direktur yaitu Dini Anggraini. Pemilik proyek yaitu Erlija Paulina Silitonga. Manajer proyek Fajar Arialdi. Sistem analitis Fahriansyah. Web developer Gilang Ramadan. Mobile app developer Hafiz Edi Siswoyo. UI UX designer Anissa Eka Despani. Selanjutnya itu peran dan tanggung jawab. Jabatan pemilik proyek yaitu Erlija Paulina Silitonga. Peran dan tanggung jawab menentukan arah dan tujuan proyek, memberikan keputusan strategis dan dukungan sumber daya. Manajer proyek Fajar Arialdi. Tanggung jawabnya yaitu mengelola pelaksanaan proyek, koordinasi tim, pengawasan anggaran dan jadwal. Selanjutnya sistem analitis yaitu Fahriansyah. Tanggung jawabnya yaitu menganalisis kebutuhan sistem, merancang spesifikasi fungsional dan teknis sistem. Ya, selanjutnya itu web developer Gilang Ramadan. Tugasnya itu membangun dan mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan Laravel dan React. Selanjutnya mobile app developer Hafiz Edi Siswoyo. Tugasnya mengembangkan aplikasi mobile berbasis Flutter untuk keperluan lapangan. Yang terakhir UI UX designer Anissa Eka Despani. Tugasnya itu mendesain antarmuka pengguna digunakan untuk meningkatkan user experience. Selanjutnya itu manajemen komunikasi proyek sistem monitoring proyek Jalan Tol Sumatera. Manajemen komunikasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi penting proyek dapat disampaikan secara efektif dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Berikut adalah rencana komunikasi proyek. Jenis komunikasi yang pertama itu kick-off meeting. Tujuannya itu menjelaskan tujuan dan ruang lingkup proyek kepada seluruh tim. Frekuensinya sekali di awal proyek. Media alat yaitu meeting atau secara tatap muka. Penerima yaitu seluruh tim proyek. Kedua, rapat koordinasi mingguan. Tujuannya itu mengevaluasi progres dan menyelesaikan kendala teknis. Frekuensinya itu setiap minggu. Media Zoom atau Google Meet. Penerima yaitu manajer proyek, pengembang, dan tim. Yang selanjutnya itu laporan kemajuan. Tujuannya itu memberikan informasi status proyek kepada pemilik proyek. Frekuensi 2 minggu sekali. Media alat yaitu dokumen, PDF atau Word. Penerima yaitu pemilik proyek, manajemen. Selanjutnya itu daily stand up. Tujuannya itu update harian progres tugas masing-masing tim. Frekuensi setiap hari kerja.
Media alat itu chat group. Penerima yaitu tim teknisi. Selanjutnya pelaporan isu kritis. Tujuannya itu menginformasikan adanya kendala yang memerlukan keputusan manajemen. Frekuensinya itu sesuai kebutuhan. Media alat, email, WhatsApp, atau telepon. Penerima yaitu manajer proyek, pemilik proyek. Selanjutnya laporan akhir. Tujuannya itu untuk menyampaikan hasil akhir proyek dan evaluasi implementasi. Frekuensinya itu akhir proyek. Di akhir proyek akan dilaksanakan laporan akhir. Alatnya itu dokumen final atau presentasi. Penerima yaitu pemilik proyek, stakeholder utama. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari manajemen perubahan proyek sistem monitoring proyek jalan tol Sumatera. Manajemen perubahan proyek bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola setiap perubahan yang dapat mengaruhi ruang lingkup, jadwal, biaya, atau kualitas proyek. Berikut ini adalah rencana manajemen perubahan yang akan diterapkan dalam proyek. Yang pertama, jenis perubahan. Perubahan ruang lingkup. Adapun progres penanganan diajukan melalui formulir change request, dianalisis oleh sistem analis, disetujui oleh manajer proyek dan pemilik proyek. Pihak yang terlibat ada sistem analis, manajer proyek, dan pemilik proyek. Dokumen yang diperlukan: formulir change request, revisi dokumen proyek. Jenis perubahan jadwal, proses penanganan. Yang pertama, dibahas dalam rapat koordinasi, disesuaikan dalam Gantt chart dan kalender kerja. Pihak yang terlibat, manajer proyek dan tim teknis. Dokumen yang diperlukan: jadwal proyek revisi dan notulen rapat. Perubahan anggaran. Jenis perubahan yang pertama ada perubahan anggaran. Proses penanganan diajukan oleh manajer proyek, dikaji ulang, dan disetujui oleh pemilik proyek. Pihak yang terlibat, manajer proyek dan pemilik proyek. Dokumen yang diperlukan: proposal revisi anggaran dan laporan dampak finansial. Dan adapun perubahan teknologi atau tools dilaporkan oleh tim teknis, dikaji dampaknya terhadap pengembangan. Selanjutnya ada web developer, mobile developer, dan manajer proyek. Selanjutnya ada laporan teknis perubahan, approval perubahan teknologi. Dan yang terakhir ada perubahan kebutuhan pengguna, dikumpulkan oleh tim support, dianalisis ulang kebutuhan sistem. Trainer dan support, staff dan sistem analis. Formulir feedback, dokumen kebutuhan revisi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kami ini perencanaan komunikasi proyek sistem monitoring proyek jalan tol Sumatera. Untuk jenis informasi, tujuan dan ruang lingkup proyek. Dari format komunikasinya ada presentasi dan dokumen kick-off. Untuk frekuensinya awal proyek, untuk penanggung jawabnya manajer proyek, untuk penerimanya seluruh tim proyek. Selanjutnya ada status mingguan proyek. Dari format komunikasinya akan laporan mingguan, dari frekuensinya setiap minggu. Untuk penanggung jawabnya manajer proyek. Penerima pemilik proyek dan tim teknis. Lalu ada laporan kemajuan proyek yang format komunikasinya laporan kemajuan dalam bentuk PDF. Untuk frekuensinya 2 minggu sekali. Penanggung jawabnya manajer proyek. Untuk penerimaannya pemilik proyek. Lalu ada isu dan risiko proyek. Format komunikasi dengan diskusi langsung, email atau by chat.
Untuk frekuensinya sendiri sesuai kebutuhan. Untuk penanggung jawabnya manajer proyek atau QA. Untuk penerimanya sendiri langsung ke stakeholder terkait. Yang selanjutnya perubahan ruang lingkup. Format komunikasinya dokumen change request. Untuk selanjutnya sesuai kebutuhan saja, sistemnya analis dan manajer proyek, pemilik proyek. Lalu ada feedback pengguna, format komunikasinya formulir umpan balik, untuk frekuensinya selama pelatihan atau uji coba. Langsung penanggung jawabnya trainer dan support staff, dan untuk penerima tim pengguna. Lalu ada dokumentasi akhir proyek, yaitu laporan akhir dan SOP. Di akhir proyek, dan penanggung jawabnya tetap manajer proyek. Untuk penerimaannya langsung ke pemilik proyek dan pengguna. Untuk pelaporan proyek project reporting, untuk memastikan bahwa seluruh informasi penting terkait progres, kendala, dan hasil proyek dapat dikomunikasikan secara teratur dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Untuk jenis laporan, laporan kick-off, isi laporan, tujuan proyek, ruang lingkup, rencana kerja, dan struktur organisasi. Frekuensinya awal proyek. Untuk penanggung jawabnya manajer proyek, penerimanya seluruh tim proyek dan pemilik proyek. Lalu ada laporan harian, progres harian, kendala teknis, dan kehadiran. Frekuensinya setiap hari kerja. Penanggung jawabnya koordinator lapangan, penerimanya manajer proyek. Lalu untuk jenis laporan selanjutnya ada laporan mingguan. Isi laporannya ringkasan progres, capaian, target, isu, rencana, dan aksi. Untuk frekuensinya setiap minggu, penanggung jawabnya manajer proyek, penerimanya pemilik proyek, dan tim inti. Laporan kemajuan, isi laporannya grafik progres, status jadwal dan anggaran, perubahan dan kendala besar. Frekuensinya 2 minggu sekali, penanggung jawabnya manajer proyek, penerimanya pemilik proyek, stakeholder utama. Laporan insiden atau isu, masalah teknis atau manajerial yang perlu diperhatikan. Frekuensinya sesuai kebutuhan saja, penanggung jawabnya manajer proyek, penerimanya stakeholder terkait. Terakhir, laporan akhir proyek. Isi laporannya rekap hasil proyek, dokumentasi sistem, evaluasi implementasi. Frekuensinya akhir, untuk penanggung jawabnya manajer proyek, penerimanya pemilik proyek dan seluruh tim. Demikian dari saya. Baik, yang terakhir ada rencana anggaran biaya, nama proyek sistem monitoring proyek konstruksi jalan tol Sumatera periode Mei sampai September 2025. Total estimasi biaya sekitar 850 juta. Biaya berdasarkan fase proyek. Yang pertama ada fase pekerjaan, ada analisis dan desain sistem. Durasi 15 hari, estimasi biaya 60 juta. Yang kedua ada pengembangan aplikasi, durasi 60 hari dan biaya sekitar 400 juta. Yang ketiga ada integrasi perangkat lapangan, durasi 10 hari dan biaya 100 juta. Dan yang keempat ada testing dan debugging, durasi 10 hari dan biaya 50 juta. Yang kelima ada deployment dan instalasi, durasi 5 hari dan biaya sekitar 40 juta. Nomor 6 ada pelatihan pengguna, durasi 5 hari, estimasi biaya 50 juta. Yang ketujuh ada dokumentasi dan finalisasi, durasi 10 hari dan estimasi biaya 50 juta. Yang ke-8 ada evaluasi dan pemeliharaan awal, durasi 5 hari dan estimasi biaya 100 juta. Total 120 hari dan estimasi biaya dengan total 850 juta. Baik, sekian, terima kasih. Total RAB proyek sekitar 850 juta. Dibuat oleh Fajar Ardialdi, jabatan manajer proyek tanggal 23 Mei 2025. Dan disetujui oleh Erlija Paulina Silitonga, jabatan pemilik proyek tanggal 23 Mei 2025. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 2. Terima kasih, Pak.